rencana kita hari ini? Hindi na nakikinig, hindi na mapagising, pasindi na ng ilaw, minumulto na po ng damdamin ko, ng damdamin ko. Halo semuanya, kita lagi ada di Jaipian. Nih, kita akan melakukan wawancara sama omnya nih. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih kakak. Oke, halo semuanya. Halo adik-adik, nama aku Moya. Aku adalah kapten dari toko ini. Toko kami bergerak di bidang fashion, lebih tepatnya jahit bihan, jasa jahit kebaya, dan juga jasa payet kebaya event. Gitu. Oh, Oke. ini mau langsung aja. Oh, langsung Nanti aja. gampang ngekat. Oke. Ya, mau langsung. Oke. Jadi, menurutnya Mbak Moya nih, seberapa penting sih komunikasi dalam menjalankan sebuah usaha? Oke, komunikasi menurut aku adalah yang pertama ya, yang paling penting. Karena dengan berkomunikasi itu kita dapat bernegosiasi dan berdiskusi kepada klien kebaya seperti apa yang mereka ingin realisasikan dan dapat kita bantu. Oke, berarti pernah nggak sih Mbak kayak menangani keluhan gitu entah dari pelanggan atau tadi kan Mbak Maya sempat cerita juga kayak ada nih yang lama kerja tapi tiba-tiba resign gitu, pernah mengalami keluhan itu? Ya sering ya Dek. Di dalam tokonya biasanya kita temukan itu banyak orang yang merasa butuh pekerjaan tetapi pada realisasinya mereka mental kayak mungkin bukan passionnya atau mungkin mereka kesulitan atau mungkin jarak dari rumah yang dari awal nggak dipikirkan seperti itu. Untuk dalam komplain customer pasti ada yang namanya kebaya kan benar-benar harus fit body. Dia butuh proses beberapa kali untuk benar-benar pas di badannya. Ada fittingnya, konsultasinya, ngukurnya kayak gitu. Jadi biasanya dari awal kita berkomunikasi pada pelanggan bahwa prosesnya seperti itu. Pelanggannya mau atau tidak seperti itu. Terus, gimana sih cara membangun hubungan yang baik dengan pelanggan atau dengan tim dari segi Mbak Moyanya sendiri? Oke. Maksudnya, atau ada tips-tips tersendiri begitu? Oke, mungkin kalau dari membangun komunikasi dengan tim, aku selalu berusaha berdiskusi ya. Jadi setiap proyek yang kita kerjakan bukan hanya Moya yang menerimanya atau bukan dari admin aja yang menerimanya, tetapi dari kita ke customer terus kita lempar ke tim apakah teman-teman mau dengan proyek ini kayak gitu. Aku nggak akan memaksakan timku. Kalau dari segi waktu memang ternyata nggak bisa, aku biasanya cancel di depan. Terus kalau untuk komunikasi kepada pelanggan, biasanya emang penting pelanggan itu bisa chat dulu ke WA. Kalau memang mereka mantap mau di sini secara price list, detail kayak gitu, kita akan appointment untuk bertemu dan konsultasi secara langsung. Gitu. Ini gimana cara mengkoordinasi? Kayak tadi kan kita sudah sempat lihat ke belakang juga. Kayak itu tuh banyak anggota tim juga. Gimana caranya Mbak Moya supaya nggak ada miskomunikasi di antara anggota tim gitu loh. Kayak misal, ini kebayanya tuh harusnya kayak gini, tapi kok malah jadinya kayak gini. Oke. Jadi karena kita sudah bergerak cukup lama, 11 tahun, kita jadi memiliki SOP tertentu.
Jadi ketika orderan datang itu kita udah punya ritme SOP yang nanti itu masuknya kemana, diarahkan kemana, pemilihannya seperti apa kayak gitu. Jadi memang membuat sistem SOP itu dari awal agak ribet, tetapi pada perjalanannya dia akan membuat pekerjaan kita lebih nyaman dan teratur gitu. Jadi penting untuk setiap usaha memiliki SOP detail sama ritme pekerjaan, nanti siapa yang menangani, siapa yang bertanggung jawab. Terus juga belajar mendelegasikan tugas kepada tim bahwa semua tim kita itu dapat membantu. Oke, ini gimana cara Mbak Moya supaya hubungan antar anggota ini kan biasanya ada yang kok kerjaanmu belum selesai sih, aku udah selesai dari tadi. Itu gimana caranya Mbak Moya supaya hubungan antar anggota tim tuh tetap seirama, selaras supaya kerjaannya tuh tetap terhandle gitu. Oke. Jadi kami terbiasa diskusi, terus juga melakukan momen entah itu di dalam pekerjaan ataupun di luar pekerjaan. Jadi kalau mungkin kalian ada di timku, kita ada beberapa sesi briefing, terus berdiskusi juga kayak misal ada kendala apa minggu ini, ada masalah apa yang bisa dipecahkan bersama kayak gitu. Jadi berkomunikasi dan berdiskusi itu sering banget kita lakukan agar mencapai pekerjaan yang lebih nyaman kayak gitu. Terus ini komunikasi yang penting untuk dimiliki seorang pemilik usaha atau owner itu apa sih Mbak? Komunikasi yang paling penting menurut aku itu berusaha bernegosiasi ya. Jadi komunikasi yang bukan hanya searah antara aku yang banyak meminta atau berbicara, tetapi kita saling. Jadi biasanya aku juga lempar ke timku, kamu ada pendapat nggak deh, ada saran nggak deh gitu. Jadi komunikasi aktif yang saling terbuka itu yang membuat tim kita jadi lebih solid gitu. Jadi kita saling terhubung, bukan cuma aku yang membutuhkan, tetapi kita bisa memecahkan permasalahan ini bareng-bareng kayak gitu. Sebenarnya pertanyaannya udah terjawab semua. Jadi kayak ya kita cukup segini aja wawancaranya. Terima kasih Mbak Moya untuk waktunya dan wawancaranya. Nanti bisa lanjut bikin video. Oke, terima kasih. Bye bye.